Selanjutnya, kita bahas tentang langkah-langkah penelitian. Di sini, dalam langkah-langkah penelitian, saya menjelaskan berdasarkan dua rujukan, yaitu rujukan buku sumber nomor 3 dan juga buku nomor 1 kalau nggak salah. Rujukan buku nomor 3 ini menjelaskan langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian merumuskan dan membatasi masalah, melakukan studi kepustakaan, dan seterusnya sampai menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Jadi langkah-langkah penelitian ini sesuatu yang sifatnya itu tidak mutlak. Bisa jadi antara buku A dengan buku B itu sedikit berbeda. Perbedaannya yang paling utama sebenarnya bukan yang sifatnya krusial. Secara umum kalau kita tarik garis perjalanan atau garis waktu seperti ini mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Cuman ada buku yang menyatakan hipotesisnya itu ada di depan, studi perpustakaan di belakang, atau macam-macam. Tapi secara umum sama ya. Ada buku yang langsung menyatakan, merumuskan dan membatasi masalah, dan beda-beda. Yang paling bagus yang mana, Bu? Semuanya bagus, sama. Kalau dari buku nomor 3, bukunya Pak Nanas Syaudi ini, yang pertama kita mengidentifikasi masalah. Biasanya ya kita melihat masalah-masalah yang paling penting, yang paling aktual, yang terbaru, dan seterusnya. Ini juga berkaitan dengan ada pertanyaan kemarin yang sempat saya jawab di bagian tanya jawab ruang diskusi minggu lalu. Silakan bisa dilihat ke sana, ada penjelasan yang cukup menarik bagaimana caranya membuat atau mencari ide penelitian yang sifatnya aktual, atau bagaimana cara mencari masalah yang anti mainstream gitu, yang nggak sama tapi tetap bisa dijalankan gitu ya. Selanjutnya, kalau kita sudah ketemu topik atau ide masalahnya apa, kita perlu merumuskan dan membatasi masalah. Ini sudah saya jelasin kan ya, waktu ya nyangkut-nyangkut di pendekatan ilmiah waktu itu ya, merumuskan dan membatasi masalah. Kemudian melakukan studi kepustakaan. Ini pun ada buku yang berbeda. Ada buku yang menyebutkan studi kepustakaan itu bisa dilakukan baik di depan maupun di belakang. Jadi studi kepustakaan itu tujuannya, kegunaannya bisa digunakan untuk menemukan masalah atau bisa juga untuk mengkonfirmasi suatu masalah. Contohnya di sini ini, kalau posisinya di sini berarti studi kepustakaan digunakan untuk mengkonfirmasi dan mendukung atau mengumpulkan data-data pendukung terhadap masalah yang sedang dibahas gitu. Jadi mengumpulkan teori-teori pendukungnya. Namanya studi kepustakaan juga kan. Ada juga yang merumuskan studi kepustakaannya itu di depan. Artinya untuk mencari masalah atau menentukan ide masalah, kita juga bisa melakukan studi kepustakaan. Misalkan studi kepustakaan itu contohnya mengkaji hasil-hasil penelitian yang terbaru, melihat dari jurnal-jurnal ilmiah, itu kan sebenarnya studi kepustakaan juga gitu. Kemudian kita bisa menentukan nanti kira-kira dapat masalah yang seperti apa, barulah kita rumuskan dan kita batasi masalahnya gitu. Ada yang seperti itu ya, beda-beda tiap buku. Kemudian merumuskan hipotesis dan pertanyaan penelitian. Ini juga ada buku yang tidak menuliskan bagian ini sebagai langkah-langkah penelitian. Kenapa? Karena kadang kan kita tidak perlu hipotesis. Kalau penelitian jenis-jenis tertentu kita tidak perlu merumuskan hipotesis. Lebih ke jenis penelitian tertentu. Biasanya kalau kuantitatif kita menggunakan hipotesis, kalau kualitatif kita tidak merumuskan suatu hipotesis, kan tujuan kita mendeskripsikan gitu kalau yang kualitatif ya. Selanjutnya, menentukan desain penelitian dan metode penelitian. Di sini ini kita bisa memilih metode seperti apa yang paling sesuai. Meskipun kita sudah jenis, misalkan klasifikasinya kita, ini lebih nanti masuk ke kualitatif nih, atau masuk ke kuantitatif nih. Tapi sebenarnya kuantitatif sendiri itu ada jenisnya.
gitu misalkan. Nah, nanti kita bahas di bagian belakang ya. Kemudian setelah menentukan metode, menentukan desain penelitiannya, nanti Anda bisa merinci langkah-langkah penelitian atau metode penelitian yang spesifik sesuai dengan jenis penelitiannya masing-masing gitu. Kalau penelitian kuanti, langkah-langkahnya seperti ini, atau analisis datanya seperti ini, ada di sini ya. Selanjutnya, poin yang selanjutnya, menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Menyusun instrumen ini penting sekali karena disinilah nanti yang akan menentukan kualitas penelitiannya seperti apa. Jadi tidak hanya yang dari depan, tapi ini benar-benar juga memegang peran penting. Kalau di depan desain sudah sangat bagus, ide penelitiannya bagus, teori-teori yang mendukung sudah dicari semua lengkap, desain penelitiannya jelas, tapi ternyata instrumen penelitiannya itu kurang bagus, maka data yang semestinya harus tergali bisa jadi tidak tergali. Sesuatu yang mestinya dikaji tidak terkaji. Sesuatu yang misalnya harusnya ditelaah, difokuskan ternyata tidak terjadi. Nah, ya otomatis hasil penelitiannya nanti juga akan kurang gitu. Jadi melempem di akhir gitu. Jadi di sini juga kita nggak boleh lengah. Instrumennya harus bagus. Nanti kita akan pelajari instrumen-instrumen itu di jenis penelitian yang sudah spesifik. Jadi penelitian kualitatif itu instrumennya bentuknya bisa apa saja gitu dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita menganalisis data dan juga menyajikan hasilnya seperti apa. Tentunya bagian menganalisis data ini harus sesuai dengan desain dan metode penelitian yang tadinya sudah dirumuskan gitu. Jadi ketika kita sudah memilih desainnya seperti ini, harusnya di bagian ini, di bagian sini ini kita sudah merancang nantinya kalau saya mengumpulkan data lewat tes, misalkan tesnya ini nanti diapain, dinilai apanya, nilai maksimumnya berapa, terus diapain gitu. Itu sudah tergambar di bagian sini. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan data itu tinggal kita analisis berdasarkan hasil yang sudah kita rancang ini. Lah di sini ini sering miss, yang saya sering ketemu ketika mahasiswa itu memvalidasi. Bukan, sebenarnya ranah saya hanya bagian validasi instrumen. Jadi mengecek instrumennya itu bagus apa tidak, sesuai apa tidak dengan penelitian yang akan dilakukan. Tapi kadang-kadang ada mahasiswa yang kemudian balik ke saya, tanya, konsultasi, karena dia tidak menemukan titik terang setelah konsultasi dengan dosennya. Jadi meminta, curhatlah kasarnya, dan meminta saran, bagaimana ini Bu, saya tuh sudah ambil data, tapi ternyata data saya itu nggak bisa analisisnya itu bagaimana, bla 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 dan seterusnya. Padahal harusnya dia sudah punya gambaran data ini dianalisis seperti apa ketika dia menyusun metode penelitiannya. Kalau ini hanya sekedar, kalau di bagian menyusun metode penelitian hanya sekedar copy paste dari skripsi kakak tingkat atau hanya sekedar tiru meniru tanpa memahami, maka itulah yang akan sering terjadi. Dia nggak tahu datanya ini harus diapakan, atau datanya ini ternyata kok hasilnya seperti ini bagaimana, tidak tahu bagaimana cara menyajikan kesimpulannya. Nah itu jadi kendala. Banyak yang seperti itu. Banyak yang antara metode dengan hasil analisisnya tidak sesuai. Saya ketemu banyak skripsi yang seperti itu. Itulah kenapa saya tidak menyarankan Anda untuk meniru skripsi kakak tingkat, karena kadang-kadang, tidak semua ya, kadang-kadang ada yang salah atau ada yang tidak sempurna gitu, ada yang tidak sesuai. Terakhir, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan juga rekomendasi. Ini penting sekali karena meskipun hasil ada banyak sekali, terutama dalam penelitian kuanti ya, ada hasil angka ini, misalkan kesesuaiannya diperoleh nilai 4,7, untuk hasil siswa terdapat peningkatan 70% dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak bisa menginterpretasikan hasilnya, artinya menarik kesimpulan umum dari hasil penelitian ini, berarti nanti tidak akan ada kebermanfaatannya gitu si penelitian ini.
Jadi kita harus bisa menginterpretasikan, misalkan dalam bahasa yang lebih lugas, dalam bahasa yang sederhana kita menjelaskan bahwa dengan menggunakan media kartu domino, misalkan kartu domino soal, siswa ternyata bisa terbantu dan siswa lebih termotivasi untuk mengerjakan soal dan seterusnya. Jadi kita yang menerjemahkan hasil penelitian sehingga nggak hanya berupa angka-angka atau data-data gitu ya, sehingga bisa kita tarik kesimpulan umum dan bisa kita rekomendasikan kepada peneliti selanjutnya. Misalkan namun gitu ya, misalkan penelitian ini baru terbatas pada materi geometri dan pada siswa kelas 7 misalkan. Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian menggunakan media kartu domino soal ini untuk materi-materi yang selain geometri dan juga dalam tingkatan yang lebih tinggi atau jenjang yang lebih tinggi. Itu namanya rekomendasi. Jadi dari hasil penelitian itu kamu rekomendasikan apa? Rekomendasi ini nanti tidak hanya berguna untuk peneliti yang lain, tapi bisa juga berguna untuk Anda sendiri nanti barangkali mau dikembangkan untuk penelitian yang selanjutnya. Seperti itu ya, secara umum begitu. Oh, yang ini dari langkah-langkah penelitian juga saya rujukan dari bukunya Sumadi Suryabrata. Dari bukunya Sumadi Suryabrata ini nomor berapa ya kemarin? Saya kasih apa enggak ya? Gitu. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di bukunya Sumadi Suryabrata, beliau menyatukan identifikasi, pemilihan sama perumusan masalahnya di sini. Di sini ya. Jadi satu. Kemudian ada penelaah kepustakaan. Ini sama ya, studi kepustakaan tadi. Kemudian hipotesis. Kemudian di sini identifikasi, klasifikasi dan pemberian definisi variabel-variabel. Jadi hal-hal utama yang ditelaah itu didefinisikan di sini gitu. Bukan berarti dia harus suatu variabel tertentu ya. Tapi kalau dia penelitiannya kualitatif, itu juga kita punya beberapa hal yang harus didefinisikan. Misalkan keberhasilan belajar, atau jangan hasil belajar gitu aja. Hasil belajar itu definisinya apa? Karena tiap buku kan punya definisi yang berbeda-beda dan kita bisa menginterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda. Maka harus didefinisikan dulu. Dalam penelitian ini yang kita gunakan ini, itu hasil belajar itu yang dimaksudkan itu apa sih gitu? Apakah hasil dari mengerjakan soal-soal atau hasil dari apa atau dari apalah, itu didefinisikan supaya setiap pembaca punya definisi yang sama, tidak punya asumsi yang berbeda-beda gitu. Kemudian ada pemilihan dan pengembangan alat pengukur data. Ini maksudnya instrumen tadi itu ya. Kemudian penyusunan rancangan penelitian. Ini metodenya. Penentuan sampel, ini sebenarnya satu kesatuan tadi di metode penelitian, tapi nggak apa-apa, beliau memisah-misahkan. Kemudian pengumpulan data, pengolahan dan analisis, kemudian interpretasi dan penyusunan laporan. Secara umum sama untuk langkah-langkah penelitian gitu. Baik, yang selanjutnya di sini slide ini yang nantinya akan mengantarkan kita pada klasifikasi penelitian, yaitu kita punya beberapa tujuan penelitian. Artinya penelitian itu secara umum ada beberapa tujuan yang bisa kita pisahkan. Ini saya ambil dari buku rujukan nomor 4 Profesor Sugiono. Beliau menjelaskan bahwa penelitian itu bisa bertujuan untuk menggambarkan, bisa membuktikan, mengembangkan, menemukan, atau juga menciptakan. Jadi kita bisa memilih penelitian yang sesuai dengan yang ingin kita laksanakan. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang pertama, bahwa penelitian itu tidak harus sesuatu yang baru. Jadi tidak harus sifatnya menciptakan atau menemukan. Kita bisa juga membuktikan, bisa juga mengembangkan atau menggambarkan sesuatu. Membuktikan itu tadi yang disebut dalam karakteristik itu yang sifatnya verifikasi itu loh. Ya, kalau membuktikan itu dalam verifikasi kita bisa melakukan penelitian yang merupakan suatu pengecekan terhadap
hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Bisa juga dalam bentuk mengembangkan. Jadi kalau orang lain mengembangkan materi media kartu domino tadi untuk materi geometri, kita bisa misalkan menggunakan kita bisa mengembangkan media kartu domino juga untuk materi yang lainnya, misalkan garis dan sudut. Nah, itu namanya kita sudah mengembangkan gitu. Jadi hasil penelitian yang pertama kan terbukti itu bermanfaat, itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Kita bisa mengembangkan dalam materi yang lainnya seperti itu. Jadi ada banyak tujuan penelitian dan kita bisa memilih mana yang nantinya akan sesuai dengan penelitian kita gitu. Biasanya kalau penelitian yang menggambarkan ini, namanya menggambarkan ya, itu ya bisa macam-macam ya, utamanya memang kualitatif, tapi kuantitatif juga, karena kuantitatif ada yang jenisnya deskriptif. Kemudian campuran, mix method juga bisa gitu ya, juga bisa. Kalau mengembangkan ya, kalau membuktikan misalkan kita bisa membuktikan hasil penelitian tadi, atau penelitian korelasi, misalkan kita melihat pengaruh korelasi, misalkan kita melihat penelitian tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap kemampuan matematika siswa, atau pengaruh permainan Mobile Legends terhadap kemampuan visual spasial siswa misalkan. Nah, seperti itu sebenarnya penelitian pembuktian juga termasuk. Penelitian pengembangan kita sudah tahu ya tadi ya, misalkan mengembangkan media domino, pengembangan media kartu domino untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi geometri misalkan gitu. Kemudian kalau penelitian yang menemukan itu biasanya lebih ke sesuatu yang sifatnya lebih ini ya, karena kan kalau ranahnya kita kan penelitian sosial. Kalau penelitian natural atau penelitian yang ilmu alam ya lebih detail, lebih banyak, misalkan potensi sumber gas di daerah bla 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 gitu, misalkan sumber daya mineral di daerah mana gitu, itu namanya penelitian menemukan. Bisa jadi macam-macam sih, macam-macam. Itu untuk yang tujuan penelitian. Kalau kita biasanya ranahnya lebih ke ilmu sosial. Menciptakan juga bisa. Menciptakan itu kalau misalkan kita menciptakan sesuatu yang baru banget, misalkan belum ada sebelumnya, misalkan menciptakan permainan, misalkan kalau yang tadi kan mengembangkan ya, misalkan dari domino, kartu domino kan sudah punya sistem. Nah, kita mengadopsi sistem permainan domino ke dalam untuk materi geometri, dibikin permainan dalam bentuk geometri, dalam bentuk isinya soal-soal matematika. Tapi kan domino sudah ada, berarti kan itu mengembangkan. Anda juga bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang sebenarnya belum ada gitu, sebelumnya belum ada sama sekali, misalkan permainan yang menggunakan apa gitu, misalkan beda, bisa juga gitu ya, nggak harus ini. Tapi sekali lagi itu bukan tuntutan akhir, bukan tuntutan wajib untuk Anda yang sedang melakukan skripsi tingkatannya gitu. Anda boleh mengembangkan, boleh apa, tapi kalau mau menciptakan bagus sekali ya, nggak apa-apa, malah bagus gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, nanti di video yang selanjutnya kita akan bahas klasifikasi penelitian. Untuk yang ini tujuan penelitian sudah cukup sampai menciptakan aja gitu. Saya sambung di videonya.